Kajian kitab Thaiful Ma'arif, persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syukron Ma'mun. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah halaqah subuh Majelis Ad-Dzikra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh, yang insya Allah halaqah subuh kita pada pagi hari ini membahas tentang kitab Thaiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali terkait dengan bagaimana para sahabat dan salafus soleh menyambut kehadiran Ramadan. Yang biasanya kita mengkaji tentang kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, karena kisah Yusuf sudah selesai, sebagai selingan ya menuju kisah yang lain yang kebetulan kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Jadi mungkin ini adalah Senin terakhir di bulan Sya'ban. Senin depan insya Allah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, panjang umur, berkah rezeki sehingga bisa totalitas menjalankan aktivitas Ramadan. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini, Bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun adhimah ala man aqdarahullahu alaih. Seseorang yang disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan itu adalah merupakan orang yang diberikan nikmat yang amat sangat besar oleh Allah. Bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun adhimah. Jadi orang disampaikan masuk Ramadan, orang dihidupkan sampai Ramadan itu adalah nikmatun adhimatun. Dia adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Beliau mengutip hadis Nabi, wa yadullu alaihi hadithun salasah alladhis tushhida isnani minhum thumma mata thalisu ala firasihi ba'dahuma. Ibnu Rajab berpendapat seperti itu berdasarkan sebuah hadis terkait dengan 3 sahabat karib di zaman Rasul. Jadi di zaman Rasul itu ada 3 sahabat karib. Bahasa kitanya kalau sekarang soulmate kayaknya gitu. Kemana-mana dia ada terus. Kalau yang satu ada di masjid, pasti yang duanya itu ada juga. Kalau yang 2 ikut jihad, pasti yang satunya juga ikut. Kemana-mana setiap ada kebaikan, sahabat ini selalu bertiga ini. Akan tetapi di antara 3 orang sahabat ini, ustushhida ithnani minhum, ketika berjihad perang di jalan Allah, dua-duanya syahid, satu yang gak syahid. Dua-duanya meninggal. Akan tetapi yang satunya tidak meninggal. Padahal dia berharap kalau misalkan mereka meninggal, karena 3-nya berharap syahid, meninggal ketika dalam kondisi perang di jalan Allah. Tapi ternyata yang meninggal dalam kondisi perang di jalan Allah itu cuma 2. Yang satunya dipanjangkan umur sampai bertahun-tahun dia masih hidup. Akan tetapi yang satu ini meninggalnya kapan? Tsumma mata tsalisu ala firasihi ba'dahuma. Yang satunya lagi, yang ketiga ini meninggalnya di atas kasurnya gitu loh. Yang satu mungkin jihad darah merah, ini darah putih kayaknya gitu ya. Meninggalnya ala firasihi.
di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Setelah meninggal dua sahabatnya itu. Faro'i fil manami sabiqon lahuma, ada seorang sahabat yang bermimpi melihat tiga orang itu dalam tidurnya. Kenapa? Sabiqon lahuma, yang meninggal belakangan masuk surganya duluan. Yang meninggal belakangan masuk surganya? Menurut kita seharusnya yang masuk surga duluan yang mana kira-kira? Yang meninggal duluan, jaraknya udah tahunan. Sahabat ini mempertanyakan tentang mimpinya kepada Rasul. Dia tanya kepada Rasul, apa kata sahabat? Rasul, gimana ini? Yang sahid yang meninggal duluan, dua orang ini, sedangkan yang satunya lagi meninggalnya belakangan. Bahkan meninggalnya pun bukan sedang berjihad, ada di atas kasur, di atas ranjang. Tapi saya mimpi, saya melihat dalam tidur saya bermimpi yang masuk surga duluan adalah yang meninggal belakangan. Gimana ini ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda menjawab pertanyaan sahabat itu, alaysa shalla ba'dahu makada wa kada salatan wa adraka Ramadan fasamahu fawalladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, dan dikatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasul? Alaysa shalla ba'dahu makada wa kada. Bukankah setelah dua orang sahabatnya yang syahid itu, dia dipanjangkan umur, kemudian dia terus memperbanyak sholatnya? Taruhlah misalkan dia meninggal 1 tahun kemudian, dia memperbanyak sholatnya, dia memperbanyak zikirnya, dia memperbanyak sedekahnya. Wa adraka Ramadan pasamahu, dan dia diketemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan. Dia puasa, dia ibadah di Ramadan itu. Demi yang zatku berada di tangannya, demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul apa? Inna bainahuma la ab'ada mimma bainas samai wal ardh. Jarak antara orang yang meninggal belakangan ini dengan orang yang dua meninggal duluan ini, antara dianya dengan surga itu adalah seperti jarak antara langit dengan bumi. Masya Allah. Jadi ini kata para ulama salah satu hadis yang menegaskan tentang keutamaan panjang umur dan panjang amal gitu. Makanya kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, bagus amalnya, dan seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya tapi pendek atau jelek amalnya. Jadi makanya Ibnu Rajab mengutip hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang diberikan kesempatan hidup dan sehat di Ramadan adalah orang yang mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para sahabat itu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu antusias ketika Ramadan akan hadir. Mu'alla bin Fadl mengatakan begini, wa qala Mu'alla bin Fadl kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Kata Mu'alla bin Fadl, para sahabat Nabi itu begitu mau hadir Ramadan 6 bulan sebelumnya, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dihidupkan, disehatkan, disampaikan kepada Ramadan. Wa qala Yahya bin Abi Katsir mengatakan, kana min du'aihim, sebagian dari doa para sahabat itu untuk menyambut Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini sebagian doa yang dipanjatkan oleh para sahabat ketika menghadapi Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal solehku, ibadahku selama di bulan Ramadan. Jadi doanya kayak begitu Pak. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan. Wa sallim li Ramadan, sampaikan kepadaku Ramadan. Kenapa doanya seperti itu? Karena ada orang yang sampai ke Ramadan, hidup di Ramadan, sehat di Ramadan, punya rizki di Ramadan, tapi Ramadan nggak sampai kepada dia, sehingga tidak ada efek dan tidak ada perubahan yang signifikan baik sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan. Ini orang yang nyampe ke Ramadan tapi Ramadan tidak sampai kepada dirinya. Makanya kita minta sampai ke Ramadan, Ramadan itu minta sampai kepada kita.
Jadi harus nyambung nanti. Harus bahasa kitanya harus ada chemistry antara kita dengan apa? Dengan Ramadan. Karena Ramadan ini ada ruhnya gitu. Karena banyak orang yang di Ramadan sehat, Pak. Di Ramadan ada umurnya, Pak, masih hidup, sehat, rezekinya banyak. Tapi Ramadan nggak sampai ke dia, Pak. Orang taraweh dia mah tetapnya di luar nongkrong gitu loh. Ngabisin rokok sampai setengah bungkus kayak gitu. Banyak orang yang disampaikan ke Ramadan tapi Ramadan tidak sampai kepadanya. Ada nggak kira-kira orang begitu dia sampai ke Ramadan, sehat di Ramadan, tapi dia tidak ada perubahan di bulan Ramadan? Ada nggak kira-kira? Kalau nggak percaya nanti pas hari kedua, hari pertama ke Ramadan langsung ke pasar itu bagaimana? Makanya Ramadan itu bukan semata-mata perkara fisik sebetulnya. Maka di dalam, kalau kita ingin melihat apa yang dipersiapkan para sahabat, apa yang dipersiapkan para salafus soleh di dalam mengkondisikan dirinya menyambut Ramadan ini, kita lihat dari surat yang kedua ayat 183 terkait dengan kewajiban Ramadan. Itu kita tahu terhadap apa yang kira-kira harus dipersiapkan kita ketika mau menghadapi Ramadan. Jadi salimni dan salimli gitu. Sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Jadi biar ruh kita dengan ruh Ramadan itu nyambung, Pak. Karena ada juga orang yang nyampe ke Mekah, Pak, begitu dia ngelihat Ka'bah, itu tidak ada perubahan dan tidak ada getaran dia dengan Ka'bah. Ada, udah begitu dia bangga. Saya heran sama orang katanya, ketika ke Mekah ngelihat Ka'bah, orang mah pada terharu, pada nangis. Saya mah nggak kenapa-kenapa, biasa aja gitu. Udah gitu bangga cerita lagi gitu loh. Orang pada cengeng amat ngeliat Ka'bah ya, pada nangis, pada terharu, pada sedih. Saya mah ngelihat Ka'bah kok nggak ada, biasa aja kayaknya. Nah ini padahal hatinya, ruhnya bermasalah gitu. Sama orang ketika masuk Ramadan, tapi dia tidak tergerak untuk melakukan kebaikan, jangan-jangan bermasalah dengan ruhnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan para sahabat ketika Ramadan akan datang. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali membahas tentang hadis-hadis dalil-dalil terkait dengan sambutan Ramadan ini di dalam bab Sya'ban. Ya, jadi di dalam bab Sya'ban beliau sudah memasukkan tentang bagaimana para salafus saleh menyambut Ramadan, dan dalil-dalil terkait dengan penyambutan Ramadan beliau sudah masukkan di dalam bab Sya'ban. Di antara dalil-dalil itu saya bacakan sebagian ini ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumir Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan kehadiran Ramadan. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Nasa'i dari Abi Hurairah. Berkata Abi Hurairah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira, informasi kepada para sahabatnya akan kehadiran Ramadan. Di antara hadis yang selalu disampaikan Rasul sebelum kehadiran Ramadan adalah berbunyi, qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka lebar pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu dan diikat setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurima, siapa yang terhalang melakukan kebaikan di bulan itu, maka dia pun terhalang nanti melakukan kebaikan. Bahkan ada yang memahami, siapa yang terhalang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan terhalang melakukan kebaikan di luar Ramadan. Karena kalau di Ramadan sebetulnya tidak boleh terhalang. Kenapa? Satu, lingkungannya mendukung. Kita puasa, orang lain juga puasa. Warung-warung juga tutup, lingkungan mendukung. Yang kedua, di Ramadan itu kita tidak terhalang melakukan kebaikan, setan dibelenggu, setan diikat. Selama ini kan yang menjadi penghalang kita dengan kebaikan, penghalang kita dengan Allah kan siapa, Pak? Setan. Nah saat Ramadan setannya diikat, setannya dibelenggu.
Nah, seharusnya kita lebih gampang untuk melakukan kebaikan karena penghambatnya sedang dibelenggu oleh Allah. Penghambatnya sedang diikat oleh Allah. Lingkungannya kondusif, setannya penghambat kita dengan kebaikan dibelenggu, diikat. Sehebat-hebatnya petinju, Pak, kalau misalkan dia diborgol, tangan diikat, kaki diikat, mulut ditutup, mata ditutup, kira-kira kita menang nggak kira-kira kalau misalnya? Menang lah. Harusnya begitu. Tapi ini udah setan dibelenggu, setan diikat, masih aja kadang-kadang maksiat di bulan Ramadan. Jangan-jangan ini setannya yang lepas kayaknya gitu loh. Jangan-jangan yang ini setannya gitu loh. Kan setan itu ada dua, ada setan jin, ada setan manusia. Yang setan jin dibelenggu oleh Allah melalui malaikatnya, yang setan manusia harusnya dibelenggu sama Satpol PP kayaknya gitu loh ya. Ini kan harusnya begitu. Yang ketiga, kenapa semangat harusnya di bulan Ramadan? Karena iming-iming pahalanya begitu dahsyat. Ada perlombaan maraton misalkan 15 kilo, walaupun Bapak nggak pernah jalan 15 kilo, hadiahnya wah pokoknya mah luar biasa dah. Satu mobil Alphard, rumah di Pondok Indah misalkan, gratis, bayar listrik, bayar air nanti dalam waktu 5 tahun. Semangat nggak Pak kira-kira Pak? Semangat. Nggak kuat juga dikuat-kuatin gitu loh. Iming-iming pahalanya gede. Nah, ketika diiming-iming pahala besar, diiming-iming bonus yang besar, seharusnya kita apa? Ya semangat. Makanya man hurrima khairaha, siapa terhalang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, bisa jadi nanti dia terhalang melakukan kebaikan di luar Ramadan. Kenapa? Di Ramadan yang penghambatnya disingkirkan, yang iming-iming pahalanya besar, yang lingkungannya kondusif dan mendukung saja dia ogah. Bagaimana lagi kalau misalkan di luar Ramadan itu? Jadi Rasul seperti itu. Nah, di hadis lain Nabi SAW mengatakan begini, atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan. Kata Rasul, akan datang kepada kalian Ramadan, ucapkan marhaban bihi, kepada Ramadan, wa ahlan, marhaban ya Ramadan. Jadi marhaban ya Ramadan ternyata diucapkan Nabi, diucapkan sahabat ketika menyambut kehadiran Ramadan. Cuma kalau Rasul nggak pakai spanduk, nggak pakai banner, tukang percetakannya belum ada kayak zaman itu Pak masalahnya. Ya, kalau sekarang kan banyak. Jadi ternyata menyambut Ramadan dengan marhaban ya Ramadan itu diucapkan Rasulullah, diucapkan para sahabat dan salafus saleh. Jadi kalau bukan kita yang meramaikan dan menyambut bulan istimewa ini, siapa? Karena orang lain ini selalu ingin padam tentang syiar Islam ini. Orang lain nggak ada yang ingin syiar Islam ini tersebar luas. Oleh karena itu, karena orang lain tidak ada yang mau syiar Islam ini tersebar luas, maka kita sebagai muslim yang harus mensiarkan, yang harus menyebarkan, yang harus menyemarakkan tentang ini semua. Pasang di mana-mana, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Atakumur Ramadan sayyidus suhur, kata Rasul, fa marhaban bihi wa ahlan. Ucapkan marhaban ya Ramadan, wa ahlan, selamat datang wahai Ramadan. Jadi sambutan itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adalah merupakan indikator yang sangat kuat kalau kita memang senang dengan Ramadan. Sambutan itu adalah merupakan indikator yang sangat kuat kalau kita bahagia dengan kehadiran Ramadan. Bahkan kita pernah mendengar hadis Nabi, walaupun ada yang menilainya adalah dhaif, siapa yang bahagia dengan kehadiran Ramadan, siapa yang senang dengan kehadiran Ramadan, Allah haramkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Man farriha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bahagia, gembira dengan hadirnya Ramadan, Allah haramkan fisiknya, jasadnya tersentuh api neraka. Masya Allah. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kata dan juga materi menyambut Ramadan, apa yang perlu kita persiapkan seperti yang disiapkan oleh para salafus saleh di dalam menghadapi Ramadan. Ada beberapa hal. Dalam kesempatan ini sebetulnya saya ingin menyampaikan 5 hal saja, tetapi kalau tidak sampai ya berapa hal saja yang harus dipersiapkan oleh kita untuk menyambut Ramadan. Pertama,
dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat perintah tentang Ramadan Allah awali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Penelusuran saya terhadap ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini kurang lebih ada sekitar 89 kali ya ayyuhalladzina amanu diulang dalam Al-Quran di 20 surat. Dan di antara 89 kali kalimat atau ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hampir mayoritas terkait dengan muamalah. Muamalah itu kalau bahasa kita ibadah ghair mahdhah kalau kata bahasa fikihnya. Karena muamalah itu adalah sesuatu yang tidak seperti ibadah. Oleh karena itu supaya dia punya nilai ibadah, maka muamalah itu harus diawali dengan iman, didasari dengan iman. Inilah nanti yang membedakan antara muamalahnya orang-orang beriman dengan muamalahnya orang kafir. Jadi kalau orang kafir bisnisnya tidak punya nilai ibadah karena tidak ada dasar iman. Tapi kalau orang beriman, orang muslim bisnis karena dasar iman, makanya bisnisnya jadi apa? Ibadah. Orang beriman, dia ngantor, dia kerja karena dasar iman, maka kerjanya pun bisa jadi ibadah. Jadi itu mungkin salah satu hikmah kenapa ya ayyuhalladzina amanu banyaknya terkait dengan muamalah. Dan ternyata ya ayyuhalladzina amanu ini di antara syariat Islam yang 5, rukun Islam yang 5, hanya syariat puasa yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, para ulama ataupun dalam ilmu bahasa Arab, ya ayyuha itu kan merupakan panggilan, kata panggil, wahai. Kata panggil itu dalam ilmu bahasa Arab atau nahu namanya nida. Hurufnya namanya huruf nida, yang dipanggilnya namanya munada. Huruf nida, huruf panggil dalam ayat itu, kalimat itu ada 3. Ada ya, ada ayu, dan ada ha. Kata Ali bin Abi Thalib, setiap huruf di dalam kalimat panggil itu memiliki makna tersendiri-tersendiri. Ya yang dipanggil adalah jiwanya, nidaun nafsi. Ayu yang dipanggil adalah qalbunya, nidaul qalbi. Ha yang dipanggil adalah ruhnya, nidaur ruhi. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuha alladzina amanu, wahai hati, wahai jiwa, wahai ruh orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa yang bisa menghantarkan kepada takwa itu adalah puasa yang melibatkan jiwa, melibatkan ruh, dan melibatkan hati. Jadi oleh karena itu makanya puasa ini pertama yang harus kita perbesar adalah ruhnya, yang harus kita sehatkan adalah hatinya, yang harus kita gembleng adalah jiwanya. Karena salah satu menunaikan ibadah puasa adalah karena kesehatan ruh, bukan semata-mata kesehatan fisik. Ada orang yang fisiknya besar, sehat, gagah, tapi ternyata nggak kuat kok puasa. Betul nggak Pak? Ada yang fisiknya gede Pak, angkat barbel 100 kilo dia kuat Pak. Lari pagi Pak keliling Sentul dia kuat. Tapi bab puasa jam 8 dia udah teler, gitu loh. Kalah sama kakek-kakek, tapi ada kakek-kakek puasanya kuat. Ada nenek-nenek puasanya kuat, tapi ini badan gede, sehat, kuat, tapi puasa kagak. Sholat taraweh 2 rakaat pun udah nguap melulu kayaknya gitu loh. Ini kira-kira perkara fisik atau perkara ruh saya katanya? Ruhnya sehatkan. Makanya orang beriman itu di Ramadan, walaupun fisiknya lelah, tapi ibadahnya terus meningkat. Kenapa? Ruhnya sehat. Ruhnya sehat. Coba ibu-ibu Pak, aktivitasnya Masya Allah. Dia aktivitasnya di Ramadan jauh lebih padat Pak daripada aktivitas di luar Ramadan. Biasanya kalau di luar Ramadan bangun jam 3:30. Kadang-kadang masak jam 7. Kadang-kadang nggak sempat masak, dia buat suami mau sarapan, langsung aja dia gosen, GoFood gitu loh. Tapi di Ramadan dia bangun 2:30, dia sempat masak, dia sempat ibadah, sempat sholat, semuanya dikerjain.
Padahal sehari-hari kalau suami mau kerja, suami mau ngantor, nyiapin sarapan doang untuk suami nggak sempet, dia pesan dia kadang-kadang pesan sabu, sarapan bubur gitu, narkoba, nasi karo bakwan alias wuduk kayaknya gitu. Ya Bu ya. Tapi kalau di Ramadan dia walaupun tidur lebih malam tapi bangun lebih malam, tapi dia siap untuk menyiapkan semuanya. Lelah fisiknya tetapi sehat, kuat ruhnya, maka dia terus bisa menjalankan itu. Jadi ruhnya itu sehat. Aktivitas baca Quran kita meningkat, aktivitas ibadah meningkat, aktivitas sedekahnya meningkat, muamalahnya meningkat, baiknya meningkat. Kenapa? Ruhnya sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat. Jiwanya sehat. Makanya ini yang harus dipersiapkan. Makanya kita dari Rajab sebetulnya sudah dikondisikan membersihkan fisik kita. Dari Sya'ban kita membersihkan hati kita, Ramadan kita bersihkan ruh kita, sehingga kita bisa totalitas di dalam menjalankan aktivitas Ramadan kita. Ya ayyuha, wahai jiwa, wahai hati, wahai ruh orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi puasa yang bisa melahirkan takwa adalah puasa yang melibatkan 3 unsur dalam diri kita, melibatkan jiwa, melibatkan hati, dan melibatkan ruhnya. Jadi ini persiapkan. Dengan apa kita melibatkan ruh? Dengan apa kita mempersiapkan ruh, hati, dan jiwa kita? Satu, amanu, dengan meningkatkan kualitas iman kita. Dengan meningkatkan kualitas iman kita, dengan meningkatkan kualitas amal soleh kita, dengan meningkatkan memperbanyak istighfar kita, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Makanya kan dalam hadis pertengahan Sya'ban dari Mu'adz bin Jabal, dan hadis ini adalah sahih, Allah itu turun pada malam pertengahan di bulan Sya'ban. Dia menyapa seluruh hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali 2 orang kata Rasulullah, illa li musyrikin wa musakhinin, orang yang mempersekutukan Allah dan orang yang bermusuhan antara satu dengan yang lain. Makanya sebetulnya kita minta maaf itu boleh, bahkan dianjurkan berdasarkan hadis ini sebelum Ramadan, bukan setelah Ramadan, sebelum Ramadan. Makanya sekarang banyak umat Islam di Indonesia itu yang curi setar, daripada nanti mudik setelah Ramadan khawatir kena booster, itu masalahnya itu. Makanya mudiknya sebelum Ramadan, minta maafnya. Karena setiap mau Ramadan ada aja kadang-kadang aturannya gitu loh. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud, ini kalau nggak salah saya baca di dalam Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan begini, Pak, jika suatu ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, buka telinga kalian lebar-lebar, renungkan secara mendalam, dengarkan, karena kalimat setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kebaikan, pasti ada kebahagiaan. Jadi di balik kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kebahagiaan, pasti ada kebaikan. Apakah itu terkait perintah atau terkait dengan larangan? Kata Ibnu Mas'ud begitu. Maka ketika Allah memanggil kita dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan dengan baik-baik, renungkan, camkan, hayati. Kenapa? Karena setelah kalimat itu ada kalimat yang membahagiakan kalian, ada kalimat yang baik buat kalian, baik itu terkait perintah maupun terkait larangan. Dan ternyata setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, apa? Kutiba alaikumusiyam. Kalau berdasarkan tafsir Ibnu Mas'ud tadi, artinya dengan puasa Allah tanamkan banyak kebaikan, dengan puasa ada kebahagiaan di dalamnya. Ini saya ada kitab namanya As-Siyam, Adabuhu Matolibuhu Fawaiduhu Fadailuhu. Ini karya Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Ini di dalam kitab ini As-Siyam, Adabuhu Matolibuhu Fawaiduhu Fadailuhu, Abdullah Sirajuddin Al-Husaini
Beliau menjelaskan tentang fawaid, ya, tentang faidah, hikmah, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Ramadan, di dalam puasa. Ya, salah satunya beliau mengatakan puasa itu kan adalah al-wiqayah sebetulnya. Dalam hadis as-saumu junnah, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Al-wiqayatu minal ma'asi. Benteng kita dari kemaksiatan. Benteng kita bukan hanya dari benteng api neraka, tapi benteng dari keburukan-keburukan. Puasa itu benteng dari keburukan-keburukan. Keburukan maksiat, keburukan-keburukan lain, terlebih keburukan-keburukan akhirat, yaitu neraka. Itu artinya kan ada kebaikan, ada kebahagiaan dalam puasa itu. Bahkan dahsyatnya lagi, ini Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali itu, Pak, kalau dalam literatur yang lain terkait dengan puasa, itu rata-rata adalah tentang fadilah, Pak. Ya, kalau dalam kitab-kitab lain, itu ketika berbicara tentang puasa maupun Ramadan, itu biasanya menggunakan bahasanya fadilah, fadilatus syahrul Ramadan misalnya. Keutamaan bulan Ramadan. Keistimewaan Ramadan. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali dia mengatakan wazaifu syahri Ramadan. Dia tidak menggunakan kata fadilah, kata keutamaan, kata keistimewaan, tapi dia menggunakan kata wazaif. Wazaif itu adalah jama dari kata wazifah. Apa arti wazaif? Fungsi, kegunaan Ramadan. Fungsi Ramadan. Fungsi Ramadan. Bapak kalau misalkan mau beli sesuatu, Pak, mau beli alat elektronik, yang pertama Bapak ini kan kira-kira apanya, Pak? Fungsinya atau harganya kira-kira? Kalau mau beli sesuatu, fungsinya atau harganya, Pak, kira-kira? Fungsinya, Pak. Kita itu kalau mau beli sesuatu, usahakan fungsinya. Ada handphone, satu Xiaomi, satu Samsung, fungsinya sama pokoknya, Mak. Ada 10 fungsi, sama semua. Tapi yang ini harganya 5 juta, yang ini harganya 1 juta. Bapak kira-kira pilih yang mana, Pak, kira-kira? Fungsinya sama, kuatnya sama, pilih yang mana kira-kira? Harganya beda. Kita kadang-kadang suka pilih yang 5 juta, kenapa? Mereknya. Kita itu kadang-kadang dibohongin merek. Sebetulnya hidup ini murah, yang mahal gengsinya, Pak. Betul nggak? Hidup ini yang mahal gengsinya. Orang fungsinya sama kok, kuatnya sama, fungsinya sama. Cuma beda apanya? Mereknya misalkan gitu. Kita pasti cari yang itu. Nah, Ibnu Rajab ketika ulama lain menggunakan kata fadilah terkait Ramadan, dia menggunakan kata wazaif terkait Ramadan. Fungsi Ramadan, kegunaan Ramadan. Ya. Singkat. Ada 5 kegunaan Ramadan, fungsi bulan Ramadan. 1, fungsi suci dan mensucikan. Tohirun mutohirun. Bukan hanya bulan suci, tapi mensucikan, itu Ramadan. Kalau misalkan hanya bulan suci, itu berfungsi untuk dirinya doang. Tapi ini di samping dia bulan suci, tapi dia mampu mensucikan siapapun yang masuk Ramadan itu. Dosa-dosanya disucikan. 2, dia adalah bulan mudha'afatul amal. Bulan untuk menambal dan melipat gandakan amal. Jadi kalau selama ini kita banyak bolong amal, banyak kurang amal, ini kesempatan nambalin. Saya yakin di antara kita mayoritas tidak ketika kita pas balik langsung taat. Betul nggak, Pak? Ada di sini kira-kira pas balik langsung taat, Pak? Sholatnya langsung benar, baca Qurannya langsung benar, sholatnya tidak tertinggal. Ada nggak kira-kira? Atau ada nggak di sini ketika balik sudah meninggalkan sholat? Ketika balik pernah meninggalkan sholat? Ada nggak kira-kira, Pak? Bu, ada nggak, Bu? Kalau ibu-ibu pasti ninggalin sholat gitu ya, kedatangan tamu gitu ya. Tapi artinya di antara kita pasti belum sadar dulu ketika kita pas balik. Nah, pertanyaannya itu gimana kita misalkan meninggalkan sholat dulu? Kita mau mengkodo juga bingung, nambalinnya juga bingung. Allah kasih Ramadan mudha'afah, bukan hanya melipat gandakan, menambal yang kurang. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Orang yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan dinilai 70 kali. Melakukan amalan sunnah dinilai wajib. Bapak sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan sama dengan 70 kali sholat subuh jamaah. Jadi kalau kita sehari 5 kali jamaah, 70 kali 5 berapa? 350 kali jamaah. Yang tertinggal dulu Allah tambalin. Allah tambalin. Kayaknya Bang Faisal dulu ada yang tertinggal kayak dulu nih. Waktu masih ngegagah kayaknya gitu. Kasih Ramadan ditambal-tambalin. Ditutup-tutupin semuanya. Ditutupin. Bahkan kita tadi dibaca dalam hadis ada satu malam yang lebih baik dari 1000. Lebih baik loh, bukan sama dengan lebih baik berbeda. 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau ada orang, ini pemikiran saya, kalau ada orang ternyata dia 59 tahun misalkan ngaco terus belum sadar-sadar, pas sadar-sadar di usia 60 tahun, baru 1 tahun dia sadar, sekalinya sadar dia ketemu Ramadan, orang itikaf di 10 terakhir, dia di 10 pertama karena sadar, baru sadar langsung itikaf dia. Malum orang baru sadar biasanya kan semangat. Kalau orang itikaf di 10 terakhir, karena dia baru sadar di 10 pertama Ramadan dia sudah itikaf. Totalitas dia 59 tahunnya kagak sadar-sadar masalahnya. Ngomong ke orang, saya mah nggak pernah berhenti ke musola. Iya, lewat melulu lo mah gitulah. Nggak pernah berhenti ke masjid. Iya, lewat melulu gitu. Ternyata dia di usia 60 tahun, 1 tahun dia sadar. Pas sekalinya sadar diketemukan dengan Ramadan, dia itikaf dari hari pertama, dia sungguh-sungguh, dia berjuang. Ternyata Allah takdirkan dapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, yang 60 tahun tidak sadarnya ditutupin, masih ada saldo 23 tahun lagi. Mantap nggak kira-kira? Mantap nggak Pak kira-kira? Semangat nggak mau Ramadan ini? Bahagia nggak? Gembira nggak? Harus. Makanya pantas tadi Ibnu Rajab mengatakan orang yang disampaikan ke Ramadan itu nikmat besar, nikmat agung, nikmat dahsyat. Nggak boleh disia-siakan, nggak boleh disia-siakan. Ini yang harus disiapkan oleh kita menghadapi itu, ya. Itu fungsi yang pertama adalah mensucikan, mensucikan. Fungsi yang kedua mudha'afatul amal, menambal dan melipat gandakan amal, menyempurnakan amal. Fungsi yang ketiga Ramadan itu fungsi taqarrub, fungsi mengakrabkan diri dengan Tuhan, dengan Allah. Kenapa Ustadz mesti Ramadan? Kalau di luar Ramadan hambatannya banyak. Setan dilepas, dunianya kuat, lingkungan kurang kondisif. Kalau di Ramadan kan setan dibelenggu, dunia bisa diminimalisir, lingkungan mendukung, sehingga akrabnya dengan Allah lebih cepat. Kalau di luar Ramadan mau dekat dengan Allah seperti jalan umum, kecepatannya 80 km per jam, itu pun maksimal. Tapi kalau di bulan Ramadan mau dekat dengan Allah seperti jalan tol, kecepatannya 150 km per jam. Lebih dekat, lebih cepat, dan lebih memungkinkan dekatnya dengan Allah. Kenapa? Hambatannya diminimalisir, setan dibelenggu, lingkungannya mendukung. Dan kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat, nggak ada yang tidak mungkin. Hidup terasa indah semuanya. Kita dekat dengan pejabat negara aja kan banyak kemudahan. Bang Faisal kenal dengan Pak Kapolri, pakai motor, nggak bawa SIM, ditilang. Pas ditilang, Pak SIM-nya mana? Aduh, belum bikin SIM saya. Tapi saya ada kartu nama nih. Kartu nama siapa? Pak Kapolri. Emang Bapak apanya? Saya teman dekatnya. Oh Pak, langsung Pak. Kalau perlu saya antar Pak. Nah gitu. Dekat dengan pejabat di dunia banyak kemudahan, dekat dengan Allah jauh lebih banyak kemudahan. Makanya kita deketin Allah, dan Ramadan adalah momentum yang paling mantap. Insya takbir, Allahu Akbar, gitu. Semangat, sehat. Waktunya habis. Hah? 2 lagi berarti kan, baru 3 tadi. Oke, siap, lanjut kalau begitu. Yang ketiga tadi kan, sekarang yang keempat. Apa fungsi kegunaan Ramadan? Yang keempat fungsi Ramadan adalah bulan tarbiyah,
bulan pendidikan. Dididik akal kita, dididik rohani kita, dididik hati kita. Bahkan fisik kita pun dididik. Sumu tasihu, berpuasa pasti kalian sehat. Jadi puasa itu menyehatkan sebetulnya. Bikin hati hebat, bikin fisik hebat, bikin mental hebat, bikin roh hebat, bikin akal hebat. Jadi pendidikan yang komprehensif itu Ramadan sebetulnya. Dan enggak tanggung-tanggung, yang ngedidiknya Allah turun tangan. Lama pendidikannya 30 hari Pak. Ini kita lagi diklat sebetulnya. Jarang sebetulnya ada training sampai 30 hari Pak. Betul nggak? Saya pernah ikut training paling banter seminggu Pak. Habis seminggu kadang-kadang kesananya lupa lagi Pak. Ini kita training 30 hari, trainernya Allah langsung gitu loh. Masya Allah. Masya Allah, dahsyat itu. Trainernya Allah turun tangan. 1 bulan gua didik kau. Apa output dari pendidikan ini? Menjadi manusia yang takwa. La'allakum. Kenapa kita harus takwa? Takwa itu zona aman Pak. Kalau muslim masih rawan Pak. Bahkan mukmin pun masih rawan Pak. Tapi kalau sudah takwa, ini zona aman, orang gak bakalan balik lagi ke bawah. Bahkan dalam surat Maryam ayat 71, 72, orang takwa masuk surganya tanpa mampir ke neraka terlebih dahulu. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya thumma nunajjil ladina taqau wa nadharu zalimina fiha jisya. Semua manusia pasti mampir ke neraka. Makanya Nabi ketika dengar ayat ini nangis. Kalau begitu umatku juga ada yang mampir ke neraka. Ada, semuanya tanpa terkecuali. Karena Nabi sedih, Nabi mohon kepada Allah. Ayat 72-nya Allah lanjutkan, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim tertunduk di dalam neraka. Jadi hanya orang takwa masuk surganya, tidak mampir ke neraka. Dan itu Allah siapkan tarbiyah Ramadan untuk mencetak ketakwaan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kesempatan dan sampai takwa, dapat nanti Lailatul Qadar, masuk surganya nggak merti harus mampir ke neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Yang baik dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Insya Allah nanti kita lanjut kajian kita, yaitu Al-Mustafad min Qasasil Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.